Mudah-mudahan itu memang Taufan. Ya mudah-mudahan ya. Apa? Ada orang datang menanyakan pasien itu? Iya, Bu. Ada 2 orang. Apa mereka berdua itu keluarganya? Saya juga tidak tahu sih, Bu. Tapi mereka kelihatannya sangat begitu ingin tahu pasien yang dirawat di ruangan VIP 5 itu, Bu. Dan di mana sekarang pasien itu berada. Makanya saya tanyakan terlebih dahulu pada Ibu tentang hal ini. Pokoknya saya bilang saya tidak mau ya tidak mau. Biar saya dipaksa 1000 kali pun saya tetap tidak mau. Tapi Bu, Diam, Pak. Lebih baik sekarang Bapak keluar dari rumah saya. Bu, tolong berpikir lebih jernih. Kami bermaksud membantu Ibu dan keluarga untuk mencari tahu sebuah kebenaran. Karena seharusnya ada 2 orang di dalam mobil itu. Bapak Topan dan asisten pribadinya. Tapi kenapa hanya 1 jenazah yang ditemukan di sana? Coba Ibu lihat ini. Mayat ini sama sekali tidak bisa teridentifikasi. Apa Ibu tidak ingin membuktikan ini anak Ibu atau bukan? Cukup. Saya nggak mau dengar penjelasan kalian. Lebih baik sekarang Bapak-bapak pergi dari rumah saya. Keluar. Ma, tenang dulu, Ma. Maaf, Pak. Kami belum bisa memutuskan apa-apa saat ini. Karena sekarang ini sangat berat sekali buat kita, Mas. Baik Pak, kami mengerti. Kami akan menunggu kabar baik dari keluarga ini secepatnya. Kalau begitu kami permisi Pak. Fadil. Ma, Pa. Ada apa ini? Ma. Pa. Kenapa Mama nangis, Pa? Polisi tadi bilang dia mau otopsi ulang jenazah Taufan. Ada kemungkinan itu jenazah orang lain, Fadil. Apa? Jadi itu bukan jenazah Taufan? Kalau gitu, ada kemungkinan Taufan masih hidup, Pak. Enggak. Taufan meninggal. Itu jenazah mayatnya Taufan. Taufan udah meninggal. Tapi, Ma, kalau memang yang disangka Fadil dan polisi itu benar, itu berarti ada kemungkinan anak kita masih hidup, Ma. Kalau memang itu bukan jenazah Taufan, kan berarti kita masih punya harapan, Ma. Enggak, Pak. Mama udah gak mau berharap lagi tentang Taufan. Karena kalau selalu Mama berharap tentang Taufan, Mama selalu kecewa. Tapi, Ma, kalau memang itu benar. Kalau benar, Fadil. Kalau itu salah gimana? Fadil, kamu rela. Rela saudara kembar kamu jenazahnya dibongkar. Pokoknya Mama bilang enggak ya enggak. Mama gak mau lagi Taufan diganggu. Biarin Taufan udah tenang, Fadil. Mama gak mau Taufan diganggu. Tapi, Ma, Enggak, Pak. Mama bilang enggak ya enggak. Cukup. Cukup, Mama bilang cukup. Mama. Halo Fadil. Apa? Ya udah. Aku kesana sekarang ya. Kamu tunggu aku. Oke. Tuh kan bener apa yang aku bilang sama kamu kalau Taufan itu masih hidup. Ternyata sekarang polisi sama tim forensiknya juga ngomong kayak gitu kan? Tapi, Alena, kamu jangan memupuk harapan terlalu tinggi dulu. Masih banyak kemungkinan lainnya. Tapi Fadil, aku yakin banget pasien yang malam itu aku lihat adalah Taufan. Makanya aku ajak kamu ke sini supaya kita tahu kebenarannya. Dan kalau memang Taufan pernah dirawat di sini, pasti masih ada datanya. Kita tanya langsung aja ke bagian administrasi. Ayo. Permisi, Mbak. Ya? Kami mau tanya tentang daftar pasien yang pernah dirawat di kamar VVIP. Ya, kira-kira kapan dirawatnya? Seminggu yang lalu, Mbak. Dan pasien itu diperban wajahnya karena sepertinya dia memiliki luka-luka di wajahnya. Dia dirawat di ruang VVIP. Maaf Mbak, pasien yang Mbak maksud sudah keluar dari rumah sakit ini.
Eh, karena itu kami mau tanya, kira-kira pasien itu siapa ya? Dan dia sekarang berada di mana? Kami boleh tahu kan, Mbak? Sebentar ya, saya coba cek dulu. Mudah-mudahan itu memang Taufan. Ya mudah-mudahan ya. Apa? Ada orang datang menanyakan pasien itu? Iya, Bu. Ada 2 orang. Apa mereka berdua itu keluarganya? Saya juga tidak tahu sih, Bu. Tapi mereka kelihatannya sangat begitu ingin tahu pasien yang dirawat di ruangan VIP 5 itu, Bu. Dan di mana sekarang pasien itu berada. Makanya saya tanyakan terlebih dahulu pada Ibu tentang hal ini. Ya Tuhan, siapa mereka? Jangan-jangan mereka diutus oleh kepolisian. Bagaimana ini? Halo Mbak, kalau ada orang yang menanyakan tentang pasien itu, bilang namanya Aldi. Dan sekarang pasien itu sudah pulang ke rumah. Tolong bilang itu aja dan jangan katakan yang lain. Mengerti kan? Iya, baik, Bu. Maaf menunggu. Saya sudah cek datanya dan pasien tersebut bernama Aldi. Aldi? Enggak, Mbak. Mbak boleh cek sekali lagi nggak, Mbak? Karena namanya nggak mungkin Aldi seharusnya. Namanya itu seharusnya... Tapi itu yang tertulis di data rumah sakit kami, Mbak. Dan pasien itu sudah sembuh dan sudah pulang ke rumahnya. Kalau gitu saya boleh minta alamat pasiennya nggak, Mbak? Karena saya mau ketemu sama dia. Kalau boleh tahu, Mbak ini siapanya? Saya keluarganya, Mbak. Kalau keluarga, kenapa Mbak baru datang sekarang? Karena mohon maaf sekali Mbak, kami dari rumah sakit tidak bisa memberitahukan alamat pasien kepada orang yang tidak dikenal, kecuali atas perintah pasien itu sendiri. Iya, tapi Mbak, saya... Alena, suster ini benar. Kita nggak bisa memintanya. Tapi Fadil ini nggak mungkin banget, ini aneh banget. Seharusnya kan dia bukan Aldi, seharusnya dia tuh Tovan. Alena, sebaiknya kita pergi dari sini. Kita cari informasi tempat lain ya. Ayo. Gimana kabar kamu hari ini? Ada berita yang ingin saya sampaikan sama kamu. Saya yakin pasti kamu senang mendengarnya. Dan saya yakin pasti akan membuat kamu semangat untuk sembuh. Tadi saya dapat kabar dari rumah sakit. Ada orang mencari kamu. Apa mungkin itu keluarga kamu? Aldi, tapi tadi saya tetap menyuruh pihak rumah sakit untuk tetap merahasiakan keberadaan kamu. Saya mohon maaf ya, saya tahu saya salah. Tapi saya takut mereka berbohong. Saya takut mereka itu suruhan dari kepolisian. Aldi, tapi saya janji, begitu kamu sembuh, saya akan bantu kamu untuk menemukan keluarga kamu. Saya janji. Permisi, Bu. Ada apa, Bi? Bu, di luar ada Mbak Kamila. Ya, saya tinggal dulu ya.